Angin datanglah, angin datanglah, angin datanglah. Dua kata ini mulai memenuhi studio siaran langsung Rosa. Para penggemar yang mendukung Rosa tahu bahwa hanya kehadiran angin yang bisa membantu Rosa menyelesaikan masalah ini dan memenangkan kompetisi. Untuk apa kalian memanggil angin? Angin telah dikirim ke penjara oleh Jalang ini untuk waktu yang lama, teman-teman. Aku akan mengirim Rosa amplop merah dengan kata kunci lagi, jadi kalian bisa menyingkirkan orang-orang bodoh ini. Setelah Prayoga selesai mengetik kata-kata itu, dia mengirim amplop merah dengan kata kunci Jalang lagi. Amplop merah adalah jenis hadiah yang bisa membuat layar dipenuhi dengan komentar penggemar, tetapi biasanya amplop merah ini digunakan untuk pujian. Entah karena Rosa begitu tersentuh karena para penggemarnya atau karena orang-orang yang menyebutnya Jalang. Air matanya terus menetes, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Morgan menarik napas dalam-dalam, menoleh ke arah Laura dan berkata, "Di mana kamar mandimu?" "Aku ingin ke kamar mandi. Ada di ruangan paling ujung," jawab Laura sambil menatap layar ponselnya, sehingga dia tidak menyadari bahwa ekspresi Morgan sedikit berubah. Morgan awalnya tidak ingin ikut campur dalam kompetisi Rosa, lagi pula, dia bisa merasakan bahwa Rosa tidak terlalu ingin berkompetisi, jadi gadis itu tidak akan peduli apakah dia akan kalah atau menang. Tetapi pihak lain benar-benar sudah bertindak keterlaluan. Mereka tidak hanya membantu Rahel memenangkan kompetisi dengan curang, tetapi bahkan menghina Rosa di depan umum. Karena masalah sudah sampai di titik ini, jadi Morgan harus memilih untuk ikut campur dan membantu Rosa. Tapi karena Laura duduk di sebelah Morgan, dia pasti tidak bisa memberikan hadiah untuk Rosa di depan Laura, jadi dia harus mencari alasan untuk ke kamar mandi. Di sisi lain, Rosa tampaknya tidak tahan dengan penghinaan dari pihak lain, dan hanya ada 1 menit tersisa sebelum kompetisi berakhir. Dia pasti akan merasa sangat sedih hari ini, karena kekalahannya terjadi karena lawannya yang curang. Saat ini Rosa akan menutup studio siaran langsungnya. Tapi saat Rosa hendak menutup studio siaran langsungnya, sebuah komentar melintas. "Rosa, angin telah memasuki studio siaran langsungmu." Petik 2. Rosa menatap komentar itu dengan kilatan keterkejutan di matanya, karena dia sudah lama tidak melihat nama itu. Setelah melihat nama angin masuk, para penggemar di studio siaran langsung itu langsung gempar. Akhirnya orang yang mereka tunggu-tunggu dan satu-satunya orang yang bisa membantu Rosa, datang. Angin akhirnya datang. Angin datang, lihat saja, dia pasti akan membalikkan keadaan ini dan mengalahkan lawan. Petik 2. Angin sama sekali tidak masuk penjara. Orang-orang itu hanya menyebarkan rumor. Angin, cepat bantu Rosa dan buat orang-orang sombong itu kalah. Petik 2. Angin, cepat bantu Rosa. Para penggemar mulai mengirim komentar dengan panik, dan Morgan langsung merasa diperlakukan seperti seorang kaisar. Rosa menatap nama angin di layar komputernya. Dia pikir angin tidak akan pernah muncul di studio siaran langsungnya lagi, tapi tiba-tiba angin datang kembali. Hal ini tentu saja cukup membuat Rosa terkejut dan senang secara bersamaan. Rahel, Prayoga dan yang lainnya merasa sedikit konyol saat ini. Mereka mengira angin telah dikurung di penjara, tetapi jika dia benar-benar dikurung penjara, bagaimana dia bisa masuk ke studio siaran langsung Rosa saat ini? "Maaf membuat kalian semua menunggu." Pada saat ini, Morgan perlahan mengetik kata-kata permintaan maaf pada semua orang. Dalam sekejap, para pendukung Rosa menjadi sangat bersemangat sehingga mereka tidak tahu bagaimana menjawab permintaan maaf Morgan. Mereka hanya terus mengirim kata-kata angin akhirnya datang, secara bersamaan. Angin mengirim pesawat ruang angkasa super tertinggi untuk Rosa. Dalam sekejap, sebuah pesawat ruang angkasa yang sangat luar biasa muncul di layar komputer, dan efeknya sangat mengejutkan. Harus diketahui, pesawat luar angkasa super tertinggi ini adalah hadiah paling mahal di platform video streaming itu. Satu pesawat saja harganya bisa mencapai 40 juta. Angin mengirim 10 pesawat ruang angkasa super tertinggi untuk Rosa. Para penggemar di studio siaran langsung itu sepertinya masih bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang pasti saat ini Morgan telah mengirim 10 pesawat ruang angkasa secara langsung, sehingga membuat nilai hadiah yang diterima Rosa seketika bertambah 400 juta. Sekarang progres bar Rosa telah melampaui Rahel, dan keduanya memiliki lebih dari 400 juta hadiah.
Rosa menatap layar komputernya. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Angin, jangan memberiku hadiah lagi. Tidak masalah jika aku kalah. Rosa segera berteriak agar angin berhenti memberinya hadiah. Tidak apa-apa, uang kecil ini bukanlah apa-apa bagiku. Balas Morgan. Kali ini para penggemar Rosa di studio siaran langsung menjadi sangat bersemangat. Beberapa orang memberikan pujian untuk Morgan, sementara yang lain mulai mengejek Rahel dengan kejam. Rahel tidak bisa duduk diam dan berteriak dengan penuh amarah, sayang, mereka semua memakiku. Cepat berikan aku hadiah lagi. Setelah mendengar ini, Prayoga langsung menggertakkan giginya dan terus mengirim hadiah pada Rahel. Bagaimanapun, dia sudah mengeluarkan 400 juta. Jika mereka kalah sekarang, semua uang akan terbuang sia-sia. Tentu saja, Prayoga tidak mau dan buru-buru mengeluarkan 200 juta lagi dan memberi pacarnya hadiah. Untuk terakhir kalinya. Tetapi ketika hadiahnya baru saja dikirim, dia tercengang. Angin mengirim 100 pesawat ruang angkasa super tertinggi untuk Rosa. Petik 2. Komentar ini mengejutkan semua penonton yang hadir. 100 pesawat ruang angkasa super tertinggi. Prayoga menatap layar komputer dan tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Dia kesal dan terkejut secara bersamaan. 100 pesawat ruang angkasa super tertinggi itu senilai 2 miliar. Sementara Prayoga hari ini hanya menyiapkan 600 juta. 600 juta itu tentu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 2 miliar. Untuk sesaat, progres bar merah muda milik Rosa menekan. Progres bar Rahel lagi, dan semua orang yang telah mengirim hadiah untuk Rahel pun tercengang. Laura mengira kompetisi itu sudah berakhir karena Rahel sudah pasti akan menang. Namun, ketika dia meletakkan ponselnya dan melihat angin memberikan begitu banyak hadiah di studio siaran langsung Rosa, dia tercengang dan tidak percaya. Bukankah orang ini sudah dikirim ke kantor polisi? Bagaimana dia bisa memberikan hadiah untuk Rosa? Selain itu, hadiahnya senilai 2 miliar. Gila, teriak Laura dengan ekspresi terkejut. Dia menghela napas dengan kedua matanya terbelalak menatap layar komputer. Sesaat kemudian terdengar bunyi penanda kompetisi berakhir. Rahel, Prayoga dan yang lainnya tidak pernah menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Mereka tidak hanya kalah dalam kompetisi, tetapi juga kehilangan 600 juta dengan sia-sia. Rahel duduk di tempatnya dengan mata lesu, sama sekali tidak menunjukkan kesombongan dan kepuasan dirinya seperti sebelumnya. Angin adalah Crazy Rich yang sebenarnya. Petik 2. Iya, angin adalah Crazy Rich yang sebenarnya. Orang-orang itu bukanlah apa-apa tapi sombongnya selangit. Kenapa kalian diam saja sekarang? Teruslah menyombongkan diri dan menghina kami. Petik 2. Para penggemar di studio Rosa mulai mengejek Rahel dan Prayoga. Ingat, Rosa adalah temanku. Jika ada yang berani menggertaknya lagi lain kali, aku tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Tulis Morgan dalam komentarnya. Rosa melihat kata-kata yang dikirim oleh Morgan, merasakan perasaan aman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia membuka mulutnya dan ingin berterima kasih kepada angin, tetapi sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, dia melihat sebuah pemberitahuan bahwa angin telah keluar dari studio siaran langsungnya. Setelah Morgan meninggalkan studio siaran langsung, semua orang masih tak henti-hentinya membahas angin yang mengeluarkan begitu banyak uang di studio siaran langsung Rosa. Saat ini, popularitas Rosa lebih tinggi 5 atau 6 kali lipat dari sebelumnya, dan rumor tentang dirinya yang telah mengirim angin ke penjara pun hilang. Selain itu, kalimat terakhir yang dikirim Morgan ke studio siaran langsung Rosa, sepenuhnya dapat dianggap sebagai tamparan untuk kesombongan Rahel, Prayoga dan para penggemar yang sebelumnya menghina Rosa. Hari ini, kerugian yang paling serius mungkin diderita oleh host streamer wanita, Rahel dan pacarnya, Prayoga. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa angin tidak dipenjara dan akan mengirim hadiah untuk membantu Rosa, mereka tidak akan berani menghina gadis itu meskipun mereka memiliki 100 atau 1000 keberanian. Sekarang mereka dapat dianggap telah kehilangan segalanya, mereka tidak hanya menghabiskan lebih dari 600 juta uang untuk hadiah dengan sia-sia, tetapi mereka juga kehilangan semua pengikut di platform video streaming itu karena mereka semua pasti akan takut pada angin. Rosa menatap layar komputernya dengan ekspresi tersentuh di wajahnya.
Entah mengapa angin selalu muncul saat dia sangat membutuhkan perlindungan. Dan cara angin untuk melindunginya juga sangat sederhana, yaitu dengan membuang-buang uang untuknya. Apalagi angin sendiri mengatakan bahwa uang kecil ini tidak berarti apa-apa di matanya. Rahel menutup studio siaran langsungnya dengan frustrasi begitu mengetahui bahwa dia telah kalah. Sementara itu, Rosa mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang hadir kemudian menutup studio siaran langsungnya juga. Laura masih menatap layar komputernya dengan mata terbelalak. Ekspresi wajahnya juga masih sangat terkejut. Di saat yang bersamaan, Morgan mendorong pintu kamar mandi, dan keluar menuju kamar Laura lagi. Ketika Laura mendengar suara pintu dibuka, dia dengan cepat berbalik, dan melihat ke arah Morgan, lalu bertanya dengan penuh semangat, "Morgan, apa kamu tahu siapa yang memenangkan kompetisi tadi?" Siapa?" Morgan pura-pura tidak tahu apa-apa, dan balik bertanya sambil tersenyum. Ternyata Rosa yang menang. Angin, si Crazy Rich yang sudah lama menghilang itu tiba-tiba muncul di studio siaran langsung Rosa lagi, dan langsung memberinya hadiah senilai 2 miliar. Itu kan uang yang sedikit. Gila, tidak terbayang seberapa kaya dia, teriak Laura dengan bersemangat. Morgan hanya tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Laura, lalu membalas dengan tenang, "Bukankah kamu bilang angin telah dikirim ke kantor polisi karena ingin memperkosa Rosa?" Petik 2. Mungkin ada yang salah dengan berita itu. Lagi pula, yang aku dengar adalah gosip, bisa jadi benar tetapi juga bisa salah. Jadi wajar saja jika ternyata berita itu salah. Ekspresi Laura tampak sedikit malu. "Jika kelak kamu mendengar berita yang masih simpang siur, jangan membicarakannya di mana-mana. Beberapa hal yang tidak benar disebarkan oleh orang-orang sepertimu," tukas Morgan seraya tersenyum. "Oh, jadi kamu pikir aku ini penyebar gosip?" teriak Laura tak terima sambil menunjuk Morgan, lalu melanjutkan, "Hei, dengar ya, meskipun Rosa ini tidak mengirim angin ke penjara, hubungan mereka pasti tidak normal. Menurutku, jika dilihat dari bagaimana angin melindungi Rosa barusan, sepertinya angin menyukai." Sekarang kamu mendengar gosip dari mana lagi?" potong Morgan dengan ekspresi putus asa. "Aku tidak mendengar tentang ini dari gosip. Aku bisa langsung tahu hanya dengan menebaknya. Jika angin tidak menyukainya, mengapa dia harus memberikan begitu banyak hadiah untuk Rosa? Dia menghabiskan 2 miliar dalam sekejap mata. Dia benar-benar terlalu kaya. Kapan aku bisa disukai oleh Crazy Rich seperti itu ya?" Laura menghela napas pelan, lalu berdiri, dan berbaring di tempat tidur, kemudian menoleh ke arah Morgan, lalu berkata, "Morgan, jika aku bisa disukai oleh orang kaya raya seperti yang dialami Rosa, aku tidak perlu melakukan siaran langsung. Aku hanya akan makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari, lalu mengambil sebagian uang untuk memberikannya padamu. Jadi, nanti aku akan menjadi kekasih orang lain, dan kamu menjadi baby boyku, hahaha. Bagaimana menurutmu?" Sepertinya itu tidak baik. Morgan langsung menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. "Cih, kamu tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan. Jika menjadi baby boy oleh seorang wanita cantik sepertiku, itu adalah berkah yang kamu peroleh dalam hidupmu. Bisa-bisanya kamu masih jual mahal di sini dan menolakku," tukas Laura seraya melirik Morgan dan tersenyum, kemudian melanjutkan, "Ngomong-ngomong, Morgan, siapa tunanganmu?" Petik 2. Tunanganku. Sebelum Morgan menyelesaikan kalimatnya, ponsel Laura tiba-tiba berdering. Gadis itu dengan cepat mengambil ponselnya dan menjawab panggilan telepon. "Kak Anggun, ada apa?" sahutnya. "Laura, sebentar lagi adalah giliranmu berkompetisi. Lawanmu kali ini adalah Fanny Oswari, dia masuk 5 besar host streamer wanita di platform video streaming itu. Ada beberapa Crazy Rich di belakang Fanny. Kudengar kali ini sepertinya dia akan menjadi juara pertama, kamu harus hati-hati," kata wanita di ujung telepon. "Kalau memang Fanny sangat kuat, lebih baik aku akan menyerah saja," jawab Laura dengan nada malas, dan kemudian menutup telepon begitu saja. "Ada apa?" Morgan bertanya dengan lembut setelah melihat Laura menutup telepon dengan ekspresi lesu. "Tidak ada apa-apa. Seseorang dari agensiku memintaku untuk berpartisipasi dalam kompetisi dengan baik hari ini, tetapi lawanku lampaknya sangat kuat. Ada beberapa orang kaya raya di belakangnya, sementara aku baru saja bergabung dengan platform itu beberapa hari yang lalu.
Aku belum punya banyak penggemar, dan tidak memiliki pahlawan seperti angin yang akan membantuku. Aku yakin aku tidak bisa mengalahkan lawanku, jadi sebaiknya aku menyerah saja pada kompetisi kali ini, kata Laura santai. Jika kamu menyerah, bukankah kamu tidak akan mendapatkan uang hadiah? Morgan bertanya sambil mengerutkan kening. Aku tidak peduli dengan hadiah uang kecil itu, meskipun aku tahu bahwa kompetisi yang diadakan di platform siaran langsung adalah memang untuk menghasilkan uang. Aku tidak ingin menipu penggemarku. Laura berkata dengan sungguh-sungguh kepada Morgan. Jika kamu tidak mengandalkan uang hadiah dari melakukan siaran langsung untuk menghasilkan uang, lalu apa yang kamu andalkan untuk menghasilkan uang? Tanya Morgan dengan ekspresi bingung. Untuk membuatku bergabung, platform itu memberiku sejumlah besar biaya penandatanganan kontrak yang bisa kugunakan untuk waktu yang lama. Aku tidak kekurangan uang sekarang. Selain itu, aku bergabung ke platform tersebut karena mereka berjanji kepadaku bahwa mereka akan melibatkan aku dalam pembuatan film dengan menjadi pemeran utama wanita, tutur Laura seraya memandang Morgan. Oh, jadi begitu. Morgan mengangguk pelan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku selalu bermimpi menjadi aktris sejak aku masih kecil, tetapi kondisi keluargaku biasa-biasa saja, dan tidak mungkin mengeluarkan banyak biaya hanya untuk aku belajar menjadi seorang aktris. Aku juga tidak pernah menyangka bahwa meskipun aku tidak menjadi aktris pada akhirnya, tetapi sekarang aku menjadi influencer. Laura tersenyum, lalu menatap Morgan dan berkata lagi, sebenarnya, aku tidak terlalu tertarik dengan siaran langsung, tapi karena platform ini memberiku kesempatan untuk berakting, dan juga memberiku banyak uang, jadi aku pun akhirnya bersedia untuk melakukan siaran langsung. Petik 2. Melihat Laura begitu serius menceritakan cita-citanya untuk menjadi seorang aktris, sejenak Morgan ragu-ragu. Namun, kemudian dia membuka mulutnya, dan berkata pelan, kalau kamu memang ingin menjadi aktris, kebetulan aku mengenal beberapa sutradara dan bos agensi. Aku bisa memperkenalkan kamu pada mereka. Sebelumnya, ketika Morgan mendengarkan penjelasan Jansen tentang harta yang diwariskan padanya, Jansen mengatakan bahwa Morgan juga memiliki saham di beberapa industri hiburan di Indonesia. Selain itu, Laura juga sangat cantik dan sudah memiliki banyak penggemar. Jadi jika semua itu ditambah dengan kekuatan dan koneksi yang dimiliki Morgan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membuat Laura lebih populer dan menjadi seorang aktris. Laura tercengang ketika mendengar kata-kata Morgan. Matanya terbelalak menatap pria itu, dan tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Di apartemen Laura, Laura tercengang ketika mendengar Morgan berkata akan memperkenalkan dirinya kepada sutradara dan bos agensi. Gadis itu menatap Morgan dengan tatapan bingung. Dia tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Morgan salah tingkah. Dia tampak sedikit malu saat Laura menatap matanya seperti itu. Karena kamu baru saja bilang akan memperkenalkanku kepada sutradara dan bos agensi. Kamu serius? Laura bertanya balik dengan ekspresi bersemangat. Iya, kenapa? Kamu tidak mau? Balas Morgan seraya mengangguk pelan. Laura terdiam sejenak, lalu berkata dengan ekspresi pesimis dan wajah sedikit cemberut, sebaiknya kamu jangan membual padaku. Kamu kan hanya seorang mahasiswa biasa, sutradara dan bos agensi seperti apa yang bisa kamu kenal. Selain itu, meskipun kamu mengenal sutradara dan bos agensi, paling-paling hanya sutradara dan bos agensi dari perusahaan kecil yang seringkali cuma berpikir tentang bagaimana membuat aturan tersembunyi setiap hari. Aku tidak mau. Hah? Morgan tercengang ketika mendengar kata-kata Laura, dan ada sedikit ekspresi malu melintas di matanya. Namun, seketika pemuda itu tersadar bahwa sangat wajar jika Laura meragukan kata-katanya barusan karena gadis itu memang belum mengetahui siapa Morgan sebenarnya. Oke, kalau kamu tidak percaya padaku, lupakan saja, kata Morgan pelan. Setelah dipikir-pikir, jika Morgan sendiri yang memperkenalkan sutradara terkenal tersebut kepada Laura, maka gadis itu pasti tidak akan mempercayainya, dan bahkan mungkin akan berpikir bahwa Morgan tengah berusaha menipunya. Jadi akan jauh lebih baik jika dia meminta sutradara itu sendiri yang menghubungi Laura secara pribadi, selain dapat mengurangi kemungkinan timbulnya masalah baru, identitas Morgan pun akan tetap terjaga rahasianya.
Bukannya aku tidak mempercayaimu, tetapi industri hiburan lebih rumit daripada industri siaran langsung. Beberapa hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Meskipun kamu benar-benar mengenal beberapa sutradara terkenal, tetapi mereka tidak punya alasan untuk menerima dan mempekerjakan aku sebagai aktris, kan? Kecuali kamu adalah bos mereka, mereka mungkin akan menerimaku demi menghormatimu, jika tidak, mereka pasti tidak akan mau melakukan hal itu, kata Laura sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangan, dan menepuk kepala Morgan. Bagaimanapun, Laura masih sangat tersentuh dengan apa yang dikatakan Morgan barusan bahwa pria ini ingin membantu dirinya. Morgan menghela napas berat seraya menatap Laura. Ya, yang kamu katakan benar sekali. Aku adalah bos dari sutradara itu. Jika aku meminta mereka menjadikanmu sebagai pemeran utama wanita nomor 1 di sebuah film, orang-orang itu pasti tidak akan berani menolak. Pikirnya. Namun, Morgan hanya bisa mengucapkan kata-kata itu di dalam hatinya dan tidak mungkin mengatakannya secara langsung. Sesaat kemudian, terdengar suara notifikasi pesan di ponsel Laura dari platform siaran langsung yang memberi tahu gadis itu bahwa pertandingan telah dimulai. Laura kemudian berjalan perlahan ke depan komputer, lalu membuka layar kompetisi PK, tetapi tidak membuka kamera atau audio. Jadi yang terlihat di layar monitor saat ini hanya ada satu host streamer wanita di layar kompetisi PK, sedangkan gambar di sisi Laura berwarna hitam. Lawan Laura kali ini bukanlah host streamer biasa seperti Rachel dalam hal penampilan, sosok dan temperamen. Namanya Fanny Oswari. Gadis cantik dan imut itu memang sering tampil di platform video streaming tersebut. Tidak hanya itu, Fanny juga memiliki kemampuan bernyanyi dengan sangat baik, sehingga dia termasuk salah satu host streamer yang terkenal dan memiliki banyak pengikut dan penggemar. Kompetisi PK dimulai. Terdengar suara pemberitahuan yang diikuti dengan munculnya angka besar di layar dengan hitungan mundur mulai dari detik ke-60. 1 menit kemudian, kompetisi itu pun dimulai. Pertandingan antara Laura dan host streamer wanita bernama Fanny, secara resmi dimulai. Ketika Fanny melihat bahwa kompetisi telah dimulai, dia hanya menyapa penonton sebentar dan kemudian mulai bernyanyi. Ketika para penggemar di studio siaran langsung Laura melihat bahwa idola mereka tidak juga muncul, mereka pun mulai mengirim komentar pertanyaan mengapa Laura tidak muncul. Laura, Dewiku, kompetisi telah dimulai, kenapa kamu belum juga muncul? Apakah Laura sudah mandi? Laura, Dewiku, jika kamu tidak muncul, kita akan kalah hari ini. Aku siap membayar untuk memberimu hadiah. Komentar serupa muncul satu demi satu. Dan beberapa penggemar Fanny mulai datang untuk mengejek Laura. Pasti karena kamu J***** jadi kamu tidak berani keluar, kan? Petik 2. Ya, Laura tidak berani membuka siaran langsung karena dia takut kalah telak hari ini. Laura, keluarlah. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu kalah hari ini, kami tidak akan menertawakanmu. Petik 2. Setelah melihat apa yang dikatakan penggemar Fanny, Laura terlihat sangat marah, menatap layar komputer dan berteriak, para B****N ini mengatakan aku tidak berani membuka siaran langsung karena aku J***K. Morgan, apa menurutmu aku J***K? Tidak, tentu tidak, kamu cantik. Morgan tertegun sejenak dan segera menggelengkan kepalanya. Jika aku tidak J***K, kenapa kamu masih diam saja? Apa yang kamu lakukan? Cepat kirim komentar untukku dan tegur mereka. Balas komentar mereka hingga mereka pergi, sungut Laura sambil menunjuk ke layar komputer. Laura, aku sendirian. Ada begitu banyak orang di sana, bagaimana aku bisa membalas semua komentar buruk mereka dan membuat mereka takut? Lagi pula, mengapa kamu tidak memulai saja siaran langsung kamu? Morgan bertanya pada Laura dengan sangat heran. Aku tidak ingin membuat para penggemarku menghabiskan uang jika aku membuka siaran langsung sekarang, mereka pasti akan mengirimkan hadiah padaku, tetapi aku tahu, aku tidak bisa menang hari ini. Jadi uang itu akhirnya akan jatuh ke tangan platform siaran langsung. Aku tidak ingin pihak platform siaran langsung menghasilkan uang. Laura menjawab dengan sedikit kesal. Morgan tercengang ketika mendengar kata-kata Laura, dan kemudian berkata dengan lembut, aku tidak menyangka ternyata kamu sangat pintar. Kalau begitu, lihat saja, mereka tidak akan bisa mengambil sepeser pun dari penggemarku. Laura tersenyum dengan angkuh lalu melanjutkan,
lupakan saja, aku tidak ingin melihat orang-orang ini terus berbicara di sini. Ayo bermain game. Apa kamu bisa bermain Glory of the Loser? Tidak bisa. Morgan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan League of Bears? Bisa. Tanya Laura lagi. Aku juga tidak bisa, jawab Morgan sambil menggeleng lagi. Morgan, apakah kamu seorang mahasiswa? Mengapa kamu tidak bisa memainkan game apapun? Kakekku bahkan tahu cara bermain. Ini bukan game yang sulit, tukas Laura kesal sambil memandang Morgan di depannya, lalu terdiam. Bukankah pria zaman sekarang suka bermain game? Kenapa Moran ini berbeda? Apa saja yang dia lakukan? Batinnya, aku baru-baru ini saja menggunakan smartphone, jadi aku tidak pandai memainkan game yang kamu mainkan, jawab Morgan, menjelaskan dengan sedikit malu. Oh, begitu. Baiklah, tidak masalah. Aku akan mengajarimu. Bermain, ujar Laura sambil mengeluarkan ponselnya, dan bersiap mengajari Morgan untuk bermain game. Namun, di saat yang bersamaan, ponsel Laura berdering lagi. Kak Anggun, ada apa? Ucap Laura setelah dia menekan tombol untuk menerima panggilan telepon tersebut. Laura, kompetisinya telah dimulai. Mengapa kamu tidak membuka siaran langsung? Apa kamu gila? Tanya Anggun dengan nada sangat kesal. Kak Anggun, bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya? Aku tidak bisa mengalahkan Fanny sama sekali. Sebaiknya aku menyerah saja, balas Laura dengan malas. Bagaimana kamu bisa menyerah? Jika kamu tidak bisa masuk 3 besar dalam kompetisi ini, peran utama wanita tidak akan menjadi milikmu. Apa kamu memang ingin melepaskan kesempatan untuk berakting? Tanya Anggun lagi dengan lantang. Apa? Teriak Laura dengan suara meninggi. Ekspresi wajah gadis itu berubah seketika setelah mendengar apa yang diucapkan Anggun barusan.